KKS yang taat dan setia. Kita sampai di Hakim-Hakim pasal 11 dan 12 yang berkisah tentang seorang panglima perang bernama Yefta. Yefta adalah anak yang tertolak karena hasil dari hubungan Gilead ayahnya dengan perempuan sundal dan dia diusir oleh keluarganya. Namun, meskipun ia memiliki label yang buruk atau dipandang hina oleh orang lain, namun ia menggenapkan firman Tuhan dalam hal membela bangsanya. Ia menjelaskan dengan detail perihal bangsanya ketika berhadapan dengan Raja Amon, dan Yefta seorang yang mengenal Allah Israel. Yefta dihinggapi roh Tuhan, sehingga ia memimpin bangsanya berperang melawan Amon dan menang. Namun, Yefta juga tidak luput dari kesalahan. Bahkan itu adalah kesalahan fatal. Nama Yefta menjadi tokoh yang fenomenal dalam Alkitab, perihal nasarnya saat akan memenangkan peperangan antara Israel dengan Bani Amon. Hakim-Hakim 11 ayat 20-21, 23-24, 27-28. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Jadi, aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 30-31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Anak perempuan Yefta mati dalam keadaan masih perawan dan kematiannya tragis karena menjadi korban bakaran sebagai bentuk nasar ayahnya kepada Tuhan. Yefta berjanji kalau dia menang perang, siapa saja yang keluar rumah pertama kali untuk menyambutnya itu akan dikorbankan. KKS, dari sini kita belajar. Jangan pernah merasa berjasa, karena semuanya adalah keberhasilan Tuhan. Hati-hati dengan nasarmu. Banyak anak Tuhan bernasar, kalau aku dapat pekerjaan, aku akan memberikan hidupku untuk melayani Tuhan, dan aku mau memberi persembahan bagi Tuhan. Tetapi kemudian setelah bekerja dan memperoleh penghasilan, merasa sangat sayang dengan waktu dan uangnya. Pada pasal 12 ini, kita belajar tentang sikap iri hati yang sangat tidak disukai Tuhan. Tuhan senantiasa mencari hati yang murni bersih. Mazmur 24 ayat 3-4. Efraim iri hati kepada Yefta, padahal peperangan yang dimenangkan oleh Yefta juga bagi segenap bangsa Israel. KKS, iri hati dengan saudara sendiri adalah hal yang memalukan dan menandakan hati yang busuk.
Kita sering mendapati hal seperti itu. Banyak anak Tuhan yang bekerja mati-matian untuk memenangkan jiwa, namun ada saja omongan miring yang menusuk dari belakang dan menjelek-jelekan. KKS, hindari yang demikian. Teruslah mengerjakan agenda Bapa. Tidak perlu mempedulikan suara-suara negatif, hinaan, bahkan dengan berbagai tuduhan dan kecaman. Dituduh ingin menjadi populer, sok suci, dan lain sebagainya. Abaikan suara sumbang dan terus berfokus kepada firman dan destiny ilahi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Yefta menewaskan 42.000 orang Efraim, dan lihatlah dampak dari tidak menjagai hati dari iri dan dengki. Wahyu 7 ayat 5-8 mencatat, suku Efraim adalah salah satu suku Israel yang hilang. Amin.